Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad ini dengan NRP 312560006, bisa dipanggil Aril, dari kelas 1 D4 ITC. Di video kali ini saya akan menerangkan praktikum 9, yaitu kita membuat database dan juga menjalankan beberapa query-query, terutama query join. Oke, langsung saja. Pertama kita nyalakan dulu. Saya nyalakan dulu XMPP-nya. Yang pasti yang diperlukan adalah Apache dan MySQL. Ini kalau sudah pasti nyala gini, untuk akses PHP MyAdmin cukup bisa ketik admin dari sini. Jadi ya bisa lewat admin tadi seperti ini. Nah, sini kita akan buat sebuah database baru, atau pakai database lama sih bisa ya. Oke, di sini karena kemarin udah jalan latihan percobaan, di sini udah ada database-nya akademik. Jadi saya nggak perlu ngebuat database baru. Kalian bisa akses query ini. Karena di database ini belum ada data-datanya. Beberapa sudah ada datanya. Jadi bisa langsung aja nyoba. Langsung aja saya bisa nyoba mengerjakan soal yang pertama ini untuk join lengkap. Untuk query-nya itu, jadi kan ini ngejoin semua tabel yang ada di database ini. Kita join, nanti outputnya itu jadi satu tabel baru, satu tabel yang berisi dari 4 tabel tersebut. Jadi istilahnya kayak menggabungkan 4 buku terpisah menjadi satu buku gitu. Jadi data-datanya itu akan tampil di satu tabel. Untuk query-nya akan seperti ini. Jadi saya skip aja. Oke, untuk query join lengkap 4 tabel menjadi satu output gabungan itu akan seperti ini. Jadi kita select, kita ambil namanya karena sesuai di soalnya kita butuh nama. Di sini ada M nama, S nama, jadi ntar outputnya itu kolomnya berupa nama. Kita sebagian nama, lalu MK, nama matkulnya jadi matkul, tabel dosen, kolom nama itu jadi dosen, tabel KRS, kolom nilai jadi nilai. Jadi from mahasiswa, kita aliaskan mahasiswa ini menjadi sebuah M, lalu join, kita dari tabel mahasiswa join ke tabel KRS, kita aliaskan jadi K, melalui kolom ID yang ada di tabel mahasiswa sama dengan kolom ID mahasiswa yang ada di tabel KRS. Lalu terus kita join lagi ke tabel mata kuliah, kita aliaskan jadi MK melalui kolom ID yang ada di tabel mata kuliah sama dengan kolom ID matkul yang ada di tabel KRS. Lalu kita join lagi ke tabel dosen, kita aliaskan menjadi sebuah huruf D melalui kolom ID yang ada di tabel dosen sama dengan kolom ID dosen yang ada di tabel matkul. Kita order by nama yang ada di tabel mahasiswa. Jadi nanti kita urutkan datanya dari atas sampai bawah itu sesuai namanya secara ascending. Bisa kita go aja. Oh, di sini saya pakai tabel matkul bukan tabel mata kuliah. Oke, bisa. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi kan nama matkul dosen nilai, kita join. Jadi di sini kan terurut berdasarkan abjad namanya dari A sampai Z. Andi, matkul AI, dosennya Dr. B dapat nilai segini. Lalu juga Andi di matkul basis data,
dosennya Dokter A nilainya segini, untuk Budi juga segini. Jadi untuk nomor 1 join lengkap, outputnya akan seperti ini. Karena kita menggabungkan 4 tabel menjadi kita gabungkan, kita join gitu, nanti outputnya akan menjadi satu tabel seperti ini. Tapi ini tidak membuat tabel baru di database, ini hanya tampilan saja seperti itu. Oke, lanjut ke top 3 mahasiswa. Jadi ini bisa disalin aja. Nah, di top 3 mahasiswa ini jadi query ini kita intinya mendapatkan 3 data teratas dari kolom mahasiswa berdasarkan nilai rata-ratanya nanti. Jadi kita select nama mahasiswa dari tabel M, yaitu tabel mahasiswa, kolom nama dari tabel M, yaitu tabel mahasiswa, lalu kita ngambil kolom nilai dari tabel KRS. Nah, ini kita average kan setiap kolom nilainya itu, setiap kolom nilai yang dipunyai oleh mahasiswa nanti, setiap nilai yang dipunyai mahasiswa kita average, kita sebagai rata, yang mana nanti outputnya itu kolomnya menjadi kolom rata. Lalu kita select dari tabel mahasiswa yang kita aliaskan menjadi M, lalu join ke tabel KRS, kita aliaskan menjadi K melalui kolom ID pada tabel mahasiswa, yaitu di sini kita pakai aliasnya M sama dengan kolom ID mahasiswa. Dari tabel KRS kita group by berdasarkan ID. Jadi outputnya itu kita kan nanti setiap mahasiswa itu punya banyak nilai. Nah, itu kita group by, kita group semua itu berdasarkan ID dari mahasiswanya, lalu di order by rata descending, yang mana artinya kita order dari nilai yang paling tinggi sampai yang terendah descending. Kita limit 3, artinya kita hanya mengambil 3 data teratas saja. Lalu bisa aja kita go seperti ini outputnya. Jadi di sini kasusnya Citra adalah pemilik nilai rata-rata tertinggi dari semua matkul yang ada. Di sini 95, lalu Andi 87,5 dan Budi adalah 70. Oke, jadi untuk top 3 mahasiswa seperti itu. Kita lanjut ke mahasiswa yang tidak ambil matkul. Ini bisa disalin aja. Lalu bisa buka SQL. Kita paste saja. Nah, di sini maksud query ini tujuannya adalah kita mengambil semua mahasiswa dan mahasiswa yang tidak mengambil matkul. Jadi kita ngambil semua datanya, nanti kita akan mengetahui mahasiswa mana yang tidak mengambil matkul, nantinya akan terdapat tulisan 0 pada kolom dari KRS tersebut. Jadi kita select nama dari tabel mahasiswa, from mahasiswa kita aliaskan jadi M, left join ke tabel KRS, kita aliaskan K melalui kolom ID pada tabel mahasiswa sama dengan kolom ID mahasiswa pada tabel KRS. Jadi ini dicocokkan ya, kolom ID mahasiswa dan kolom ID yang ada di tabel ini dicocokkan keduanya, yang mana kolom ID pada tabel KRS itu null is null. Jadi kita ambil yang null. Ini kasusnya di sini. Nah, jadi kita hanya mengambil nama mahasiswa itu yang KRS-nya itu null. Jadi nggak semuanya diambil. Jadi hanya mahasiswa yang tidak mengambil mata kuliah. Dalam kasus ini mahasiswa tersebut adalah Dewi dan Eka. Jadi kita hanya mengambil output namanya saja. Jadi untuk seperti itu untuk nomor 3, mahasiswa yang tidak mengambil matkul. Lalu ini ke nomor 4, very sulit. Kita salin aja terlebih dahulu. Kita buka SQL lagi. Oke, di sini menggunakan beberapa fungsi agregat dan juga yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi intinya kita di sini mengambil
data mahasiswa yang nilainya itu di atas 8, nilai rata-ratanya di atas 80 dan memiliki datanya itu lebih dari satu, data KRS-nya. Jadi di sini ada kita mulai dari select kolom nama dari tabel mahasiswa, lalu kita count yang ada di kita count semuanya yang ada di tabel mahasiswa ini. Kita sebagai nanti output kita S sebagai jumlah, yang mana nanti kita memiliki kolom jumlah. Lalu di sini kita ngambil kolom nilai pada tabel KRS, lalu kita average kan, kita rata-rata, lalu outputnya kita ubah menjadi kolom rata, nanti akan muncul di kolom rata dari tabel mahasiswa yang kita aliaskan menjadi M, lalu join ke tabel KRS, kita aliaskan jadi K melalui kolom ID pada tabel mahasiswa sama dengan kolom ID mahasiswa pada tabel KRS. Jadi nantinya ini yang diambil itu akan dicocokkan terlebih dahulu, baru diambil datanya yang sama. Lalu kita grup berdasarkan ID yang ada pada tabel mahasiswa. Jadi kan mahasiswa itu nanti akan memiliki banyak KRS atau matkul yang diambil. Jadi itu kita grup berdasarkan ID-nya, ID yang ada pada mahasiswa itu sendiri. Lalu kita menggunakan having. Jadi having ini kita istilahnya itu seperti menyortir atau memfilter data yang totalnya itu lebih dari satu dari mahasiswa itu, dan nilai rata-rata nilai pada tabel KRS-nya itu lebih dari 80. Nah, ini bisa aja kita run. Oke. Nah, ini kan jumlahnya itu adalah 2 dan rata-ratanya 87.500. Nah, jadi dalam kasus ini si Andi ini dia punya mata kuliah 2. Jadi dia punya, jadi si Andi ini mengambil 2 mata kuliah, yang mana dari 2 mata kuliah itu nilai rata-ratanya itu adalah 87,5. Nah, kenapa yang muncul cuma Andi sedangkan tadi ada beberapa? Karena kan di sini kita menggunakan having count lebih dari satu. Jadi yang kita ambil data mahasiswa itu yang memiliki mata kuliahnya itu yang lebih dari satu. Karena kita filter menggunakan having. Perbedaan having dan where itu kan dia filternya itu tidak sebelum fungsi count dan average dan juga group by. Jadi dia harus dilakukan sebelum itu, sedangkan having itu dilakukan setelahnya fungsi count dan average. Jadi intinya kita nggak bisa menggunakan where di sini karena kita menggunakan fungsi count, average di awal, seperti itu. Jadi untuk nomor 4 query sulit, hasilnya penjelasan dan outputnya itu seperti itu. Lalu di sini mengumpulkan file SQL, jadi ini bisa database akademiknya bisa kita ekspor. Sebentar, kita ekspor. Nanti output akan menjadi seperti ini, akademik SQL. Lalu bisa kita kumpulkan aja ini ke form akademik. Oke, jadi sekian untuk video praktikum kali ini. Jika ada penjelasan yang kurang jelas dan ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.